warahmatullahi wabarakatuh. Qala khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku engkau cipta dari api dan Adam engkau cipta dari tanah. Memang betul. Ya memang betul. Nah, di sini yang jadi persoalan adalah iblis merasa lebih baik dari Adam. Allah mengatakan bahwa sebabnya iblis tidak mau bersujud adalah karena kesombongannya. Siapapun yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain, itu adalah manifestasi dari kesombongan. Jadi iblis diusir dari sorga bukan karena dia kafir, bukan karena dia tidak percaya, bukan karena dia ingkar. Makanya di Al-Quran dikatakan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis menolak bersujud kepada Adam dikarenakan kesombongannya. Karena kesombongannya itulah maka dia disebut kafir. Jadi kafirnya iblis itu bukan kafir tidak percaya kepada Tuhan, tetapi karena sombong. Jadi siapapun di sini yang punya sifat sombong itu kafir berarti. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Menolak untuk bersujud karena dia sombong maka dia disebut kafir. Jadi istilah kafir itu pertama-tama disematkan kepada iblis karena dia merasa lebih baik dari Adam. Nah, sehingga kata Nabi Muhammad sendiri, jangan bermimpi engkau bisa masuk surga apabila di dalam hatimu ada rasa sombong sekalipun seberat atom. Ada rasa sombong di dalam hatimu seberat atom, dijamin nggak bakal masuk surga. Ibu-ibu dan bapak-bapak ingin masuk surga enggak? Ada sombongnya enggak? Bu, ada sombongnya enggak? Pernah enggak dalam pikiran ibu-ibu, ya kalau hidung mah mancung saya lah. Iya, itu mah hidung pesek. Udah pesek beli kacamata lagi. Nanti nyangkolnya di mana? Orang kalau sombong biasa menghina orang lain. Jadi sekalipun sombong karena hidungnya lebih mancung, dijamin gak bakal masuk surga. Gelang keroncongnya sampai sikut sini. Ya, sombong dengan hartanya nggak bakal masuk surga. Sombong dengan jabatannya nggak bakal masuk surga. Saya nanya lagi deh, pengen masuk surga enggak? Sombongnya ada enggak? Sudah pernah masuk surga belum? Yang sudah masuk saja diusir lagi. Iblis itu ada di dalam surga karena sombong diusir. Kita sudah pernah masuk belum? Sudah sombong kita. Itulah persoalannya. Nah, itulah sebabnya ketika iblis itu akhirnya diusir dari surga, dia mengajukan dua usulan, dua permintaan. Aku siap keluar dari surga, asalkan permintaan saya dikabulkan. Kalau enggak saya demo nih. Gitu kata iblisnya. Silakan apa ini mau sok ajukan. Apa? Ya Tuhanku, aku minta diberi umur panjang sampai kiamat. Kata Tuhan, oke, saya kabulkan. Yang penting kamu keluar dari surga ini. Qala fa'andirni qala innaka minal mundharin. Oke, satu. Sudah keluar sana. Satu lagi. Apa lagi? Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi kebesaranmu
izinkan aku menggoda seluruh umat manusia. Kata Tuhan, oke, silakan. Itu. Jadi artinya bahwa iblis itu menggoda kita ini legal. Punya SIM Pak Dedi. SIM itu surat izin menggoda. Jadi resmi, jangan marah ya, resmi kok diizin kalau itu. Itu persoalannya. Nah, itulah sebabnya ketika iblis sudah keluar sambil bertolak pinggang dan bersiul-siul, karena dia yakin nanti di akhirat nanti manusia akan masuk neraka semua bersamaku dan nanti akan dapat grasi dari Tuhan. Julik kan? Ya, masa masuk surga, masuk neraka semua. Nah, begitu iblis sedang bersukaria di luar surga, merasa nanti yang digoda akan masuk neraka semua. Kata Tuhan, tahan dulu iblis. Silakan aku izinkan engkau menggoda seluruh umat manusia. Akan tetapi siapapun manusia yang merasa bersalah lalu mengaku bersalah dan meminta ampun kepadaku, pasti ku ampuni semuanya. Iblis melongo, ya kalau begini kerja bakti dong. Melongo. Nah, sejak itulah makanya iblis merubah strategi. Nah, makanya kita dalam merefleksi akhir tahun mesti sadar ini banyak tipu daya. Ya, banyak jebakan-jebakan iblis. Salah satunya adalah ketika orang itu digoda oleh iblis melakukan kemaksiatan. Iblis masih belum senang, belum gembira. Sebab kapan-kapan dia sadar lalu bertobat. Ya ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilallah fil yaumi mi'ata marrah. Kata Nabi Muhammad, bertobatlah kepada Tuhan, aku ini sehari 100 kali bertobatnya. Ya. Jadi Allah sendiri juga menganjurkan, wala ta'asyu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Mintalah ampunan kepada Allah, Allah siap mengampuni semua dosa-dosa. Asal kamunya merasa bersalah. Jadi kata kuncinya, iblis baru berhasil menggoda kita kalau kita sudah tidak merasa bersalah. Sini kuncinya. Itulah makanya refleksi, introspeksi, satu kelemahannya. Nah, silahkan nanya kepada ada psikolog nggak sini? Ya, satu kelemahan introspeksi yaitu kita tidak jujur dengan diri kita sendiri. Pada saat itu sudah terdesak untuk mengaku bersalah, sulit sekali. Itu persoalannya di sini. Jadi kalau kita sudah tidak merasa bersalah lagi, berarti setan sudah berhasil menggoda kita. Tetapi tidak sampai di situ. Orang-orang yang sudah tidak merasa berdosa disekolahkan lagi S2. Dikuliahkan lagi S2 oleh setan. Bukan tidak merasa berdosa. Sampai selesai S2 dengan dedikasi yang tinggi kepada setan, kepada iblis. Bukan tidak merasa berdosa, tapi sudah bangga dengan dosa-dosa. Di hadapan kita melihat sendiri banyak orang yang bangga dengan dosa-dosanya. Nah, kenapa? Tadi malam merampok. Diceritakan kepada temannya dengan tertawa terbahak-bahak seperti satu prestasi bahwa tadi malam aku merampok, dapat motor 2, mobil 1, kulkas 3,
sama memperkosa anak perempuannya. Dengan bangganya diceritakan. Di depan kita sudah banyak. Di dunia ini banyak orang yang bangga dengan dosa-dosanya. Sudah S2 sempurna? Enggak. Dikuliahkan lagi. S3. Itu apa? Persekongkolan. Ya, begitu selesai ada sertijab. Non sertijab teh. Iya. Yaitu manusia diberi tugas oleh setan, kamu yang melaksanakan. Nih, tugas kamu. Nah, manusia itu sudah menjadi setan. Ada. Bukan saya bukan ngarang loh. Ini kata firman Tuhan juga. Ya, walaqad ja'alna likulli nabiyyin aduwwas syayatinil insi wal jinni. Setiap nabi kami pasangin musuh-musuhnya yang terdiri dari setan-setan manusia dan setan-setan jin. Nah, kalau setan sudah berbentuk manusia, ibu sekalian, lebih efektif menggodanya, lebih efisien. Setan hanya berbisik-bisik. Tapi kalau sudah berbentuk manusia, ya, udah kelihatan paha yang mulusnya, buah dadanya yang menonjol, disenggolin ke punggung saya. Lagi apa mas katanya? Lagi ganti ban, saya bilang. Kalau mau ganti oli mah enggak ke dalam aja. Kalau setan nggak punya tete, yang punya tete itu perempuan, lembut lagi, empuk lagi, lebih efektif. Setan menggoda kita main judi, ya sekedar bisik-bisik. Tapi kalau berbentuk manusia ngajak judi, nggak punya uang, nggak khawatir nih duit banyak deh, gue utangin. Setan nggak mungkin ngutangin kita, betul nggak? Diajak ngelacur, nggak ada duit, udah gue bayarin deh. Mana ada setan bayarin kita? Di situ kita terjebak. Itulah makanya dalam refleksi ini kita waspadai bahwa seringkali nanti kita ini menduga ini kebaikan-kebaikan. Tapi ternyata dicatat oleh Allah sebagai kejahatan-kejahatan. Makanya yuk kita menghadap Allah, daripada kita bawa daftar pahala, masih mending menghadap Allah dengan bawa daftar dosa-dosa. Dan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini firman Tuhannya, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah engkau kuberitahukan tentang orang-orang yang amal-amalnya merugi semua, yaitu mereka orang-orang yang tersesat di dunia tetapi menganggap dirinya telah banyak berbuat baik. Saya kasih contoh satu, contohnya banyak sekali dah. Tapi contohnya nggak usah banyak-banyak lah. Nanti dianalogikan saja. Ketika saya pulang ke rumah, ada pengemis kurus, ya, kotor. Saya terharu, mungkin orang belum makan. Saya mau ngasih uang 20.000. Tapi kebetulan uang 20.000 nggak ada, adanya ratusan ribu. Begitu saya mendekat, ternyata baunya menyengat sekali. Baunya bikin saya muntah karena banyak korengnya. Akhirnya uang yang 100.000 yang tadinya mau saya tukarkan 20 ribuan,
Nggak saya tukarkan lagi, langsung saya kasihkan. Nih, udah, sudah, sana. Nih, sana. Iya semua sudah sana. Pertanyaan saya tadi sodakoh atau ngusir orang? Jujur. Dapat pahala enggak? Kita enggak sadar. Kita tidak sadar. Kita melihatnya fisik, Allah melihat hati kita. Ya, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang bisa ketemu Allah orang yang hatinya selamat, hatinya baik, yang hatinya baik. Saya jahat, ngusir orang miskin karena baunya busuk. Bukan sedekah kok. Termasuk juga ada orang datang kepada saya minta bantuan untuk berobat anaknya di rumah sakit 2 juta. Oke, udah saya siapin. Enggak siapin. Dia pinjam, tapi saya tidak akan saya pinjami. Ini orang sakit, masa orang sakit dipinjamin? Tinggal menyerahkannya saja. Ini si setan Noel pundak saya. Buya Sakor, ngasihnya jangan sekarang. Nanti kalau sudah banyak tamu. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Mau menggagalkan kan? Iya. Kalau saya nurut sama omongan setan, ya, dengan memberikan uang ketika banyak tamu, dengan harapan saya mendapat tepuk tangan dari orang, sanjungan dan sebagainya, disitulah saya katakan penyakit ria adalah high treason, pengkhianatan besar kepada Tuhan, bukan sembarangan. Artinya wakafa billahi syahida, cukup Allah saja yang menjadi saksi. Ketika saya beramal baik, perlu ada orang lain yang menyaksikan, berarti saya menganggap kesaksian Tuhan tidak penting bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.